Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu pagi hari ini. Engkau himpun kami untuk ada di tempat ini untuk beribadah pagi hari ini. Berkati ibadah kami, berkatilah gereja-Mu ini, berkatilah gembala sidang gereja-Mu ini, berkati pekerja-pekerja tempat ini, dan berkatilah jemaat-jemaat-Mu tempat ini pagi hari ini khususnya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya kami siap mendengar sabda firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Shalom, selamat pagi. Tetaplah tenang dan jangan takut. Itu yang Yesus selalu katakan, dan sampai saat ini katakan pada saudara dan saya. Amin. Matius 14 ayat 27 katakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Katakan amin. Itu kan selalu Yesus katakan pada kami saat ini pun, jangan takut, ini aku, katanya. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus dikerumuni begitu banyak orang. Akhirnya timbullah belas kasihannya dia. Melihat begitu banyak orang-orang yang seperti domba tanpa gembala, dan dia tergerak oleh belas kasihan. Lalu dia katakan pada murid-muridnya ngomong sama Yesus. Yesus suruhlah mereka pulang supaya ke kampung-kampung sana cari penginapan, cari makanan. Tapi apa katanya Yesus? Berilah mereka makan. Mereka kaget. Begitu banyak jemaatnya. Yesus ngomong suruh kasih makan. Mana bisa kita, cuma 300 dinar, nggak ada duit, dan beli di mana untuk makan mereka. Satu hari Yesus katakan, apa yang ada padamu? Murid-muridnya katakan, hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Ya udah, suruh duduk semua di rumput sana. Akhirnya dengan 5 roti 2 ikan di tangan Yesus. Ingat, di tangan Yesus bisa beri makan berapa? 5.000 orang laki-laki, belum perempuan, istrinya, anak-anaknya belum. Jadi saya perkirakan bisa 7.500 orang. Mulut yang makan. Mereka makan sampai kenyang. Firman katakan. Dan masih lebih berapa? 12 bakul. Katakan amin. Setelah itu murid-muridnya mereka pergi. Murid-muridnya disuruh mendahului dia menyeberang danau. Dan dia sendiri naik ke gunung untuk berdoa. Naik ke bukit. Mereka suruh pergi duluan. Setelah dia naik ke bukit. Lalu mereka menyeberang dengan naik perahu. Setelah beberapa mil, kena gelombang. Ada badai yang menerpa mereka. Perahunya diombang-ambingkan oleh gelombang. Dan apa yang terjadi? Yesus berjalan di atas air. Ini Yesus. Mana multimedia ini dari tadi? Yesus berjalan di atas air. Gak ada. Nah, Yesus berjalan di atas air menjumpai mereka. Pertanyaannya, apakah saat itu murid-muridnya di perahu berteriak-teriak, Yesus datanglah tolong aku? Jawabannya tidak. Mereka tidak memanggil-manggil Yesus. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka tahu Yesus ada di bukit untuk berdoa. Lihatlah, murid-muridnya tidak memanggil, tapi Yesus sendiri punya inisiatif
untuk datang menemui murid-muridnya. Bahkan saat itu murid-muridnya itu ketakutan. Kok ada orang bisa berjalan di atas air? Kan bingung dong. Bisa berjalan di atas air. Mereka ketakutan, berteriak, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Itulah kenyataannya. Mereka berteriak bukan memanggil, tapi takut karena hantu. Mengapa? Sebab dia tahu dan peduli. Katakan amin. Makanya tetaplah tenang dan jangan takut. Bahkan di saat situasi yang tidak baik pun sekalipun. Katakan amin. Jangan takut. Dia itu peduli. Dia itu kasih sama saudara dan saya. Dia pasti datang sendiri tanpa dipanggil. Katakan amin. Percaya, katakan amin. Memang ada yang sudah memanggil, sudah berdoa, sudah apa, tapi Yesus gak datang. Itu kelihatannya, katakan amin. Mengerti, katakan amin. Dia tahu, dia punya waktunya sendiri. Lihat murid-muridnya, diobang-abingkan takut. Saking takutnya sudah perahunya kemasukan air. Dia datang. Waktu gelombang pertama belum datang. Karena apa? Yesus sendiri adalah mujizatnya. Saudara dan saya adalah anak-anaknya, mewarisi harapan. Pengharapan itu pada saudara. Mujizat itu Yesus sendiri. Katakan amin. Ada waktunya nanti saya masih gamang. Karena barusan ini diskusi sama mantan guru saya, yaitu tentang mujizat. Jadi nggak gampang-gampang mau dikhotbahkan tentang mujizat. Kenapa? Ada pertanyaan. Kok aku sudah berdoa, aku kok gini, aku sudah ke gereja, aku sudah menabur gini, kok nggak ada mujizat? Kok belum ada mujizat? Yang itu kok ada mujizatnya? Kok sering ada mujizat? Nah itu masih gampang saya. Saya masih memikirkan jemaat Tuhan di tempat ini yang saya kasihi. Saya turut membangun jemaat di sini dengan pekabaran Injil Anugerah. Saya berusaha supaya apa? Jemaat lebih mengerti. Seringkali itu terjadi banyak yang kepahitan, mundur dari ibadah, mundur menjadi jemaat pekerja. Memang rawan sekali. Katakan amin. Nanti ada waktunya. Jadi saya sekarang katakan, tapi tetap saya bersikukuh, teguh katakan, tetaplah tenang dan jangan takut bahkan di segala situasi dan kondisi. Percaya, katakan amin. Itulah anugerah yang kita tidak minta tapi menerima. Itulah gospel of grace and truth. Pekabaran Injil anugerah dan kebenaran. Itu intinya. Saudara tidak minta tapi menerima. Itu anugerah. Katakan amin. Jadi di luar sana orang minta sampai wah gak karu-karuan minta, gak dapat kepahitan. Aku percaya jemaat di tempat ini gak pernah kepahitan. Katakan amin. Malah rajin dan bisa membawa jemaat tetangga-tetangga untuk mendengarkan pekabaran Injil anugerah. Katakan amin. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mungkin, mesti ada pertanyaan dong, bisa berjalan di atas air seperti Yesus? Jawabannya, asal kita percaya, lakukan seperti yang dia lakukan, pasti bisa. Dan lebih daripada itu. Karena Yohanes 14 katakan, ada di teks, siapa yang percaya padaku, ia juga akan melakukan seperti pekerjaan yang kulakukan, Yesus katakan. Dan bahkan lebih ia bisa lakukan, lebih daripada yang Yesus lakukan. Katakan amin. Amin. Yesus membangkitkan orang mati berapa? Berapa? Ayo, Pak Gembala. Lazarus, pemuda di Nain. Ini paling
Di Alkitab 3-4 mati dihidupkan. Tapi menurut catatan seorang pastor dari Korea Selatan membangkitkan lebih dari 10-15 orang dulu loh ya, nggak tahu sekarang ceritanya gimana. Ya, firman ini digenapi. Yesus katakan siapa yang percaya bisa lakukan seperti yang dia lakukan. Memang untuk menjadi tenang dan tidak takut adalah suatu hal yang sangat sepertinya sulit dicapai. Banyak orang dunia menginginkan untuk tetap dan tenang, tapi mereka sering gagal. Berupaya keras namun tidak berhasil. Ketahuilah, setiap orang yang hidup di perjanjian hukum Taurat, perjanjian lama, bukan saudara, orang di luar yang masih mengikuti perjanjian lama, sering memberitakan perjanjian lama. Mereka apa? Menyesali, mengakui kesalahan, bertobat, melakukan ini itu, baru datang pertolongan Tuhan. Mereka gitu. Mereka ingin selalu berbuat baik dulu, melakukan perintah Tuhan, baru ada pertolongan. Lihat, umat Israel berdosa, bertobat, minta tolong, akhirnya Tuhan luluh hatinya menolong. Katakan amin. Kalau baca firman pasti ada. Umat Israel bertobat, menyesali, ada pertolongan, ada seorang hakim yang keluar, ada seorang pahlawan yang keluar. Kabar baiknya, Yesus telah datang membawa kabar baik, penolong yang sejati, memberikan kita perjanjian baru, anugerahnya. Katakan amin. Meninggalkan damai sejahtera bagi kita, keamanan mutlak, dan lebih lagi dia ada bagi kita anak-anak yang dikasihinya, yang percaya. Katakan amin. Kita menjadi anaknya, kita anak yang dikasihi. Yesus adalah satu-satunya yang membuat saudara dan saya untuk tetap tenang dan tidak takut. Katakan amin. Maka saya berani katakan, percayalah dan percaya saja. Katakan amin. Ingat waktu Yairus, anaknya sudah hampir mati. Akhirnya Yesus datang. Semua ngomong sudah mati, jangan mengganggu guru. Tapi Yesus apa katakan? Tenang, jangan takut, percaya saja. Katakan amin. Akhirnya anaknya hidup. Ada 3 hal yang harus kita miliki supaya bisa tetap tenang dan tidak takut. Yang pertama, teguhkan hatimu. Yesaya 26 ayat 3-4. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Katakan amin. Teguhkan hatimu. Apa maksudnya? Saya umpamakan sebuah perahu kecil. Kalau di lautan yang luas, ombaknya gede, perahunya apa? Terombang-ambingkan ya. Pasti diombang-ambingkan gelombang. Demikian juga tanpa keteguhan hati, saudara tidak teguh hatinya, gampang diombang-ambingkan oleh keadaan sekitar kita. Jadi bukan gelombang lautnya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Katakan amin. Bukan dengan iman yang teguh menjadikan kita tidak mungkin menjadi mungkin karena iman keteguhan kita. Apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sekarang rahasianya bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air. Saat Petrus ke danau dan fokus, maka dia bisa berjalan. Tetapi dia kan ngomong, kalau engkau suruh aku berjalan di atas air, disuruh jalan, fokus sama Yesus waktu itu. Dan mengapa dia tenggelam?
Karena dia fokus pada tiupan angin. Ada tiupan angin, gelombang. Dia takut dan mulai tenggelam. Pandangan Petrus beralih pada badai, bukan pada Yesus. Kalau fokus pada Yesus, dia berjalan di atas air. Fokus kena pengaruh gelombang, dia melihat gelombang, takut, hatinya nggak teguh, tenggelam. Dan Yesus, puji Tuhan, Yesus datang untuk menolong Petrus, mengangkat Petrus di dalam air. Yesus menolong dia. Apa kata Yesus? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Percaya, katakan amin. Bimbang itu hatinya nggak teguh. Dia bimbang melihat gelombang, takut. 1 Korintus 16 ayat 13 katakan, berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Katakan amin. Orang yang bimbang hatinya, maka imannya hilang. Lihat, waktu Petrus diutus oleh Tuhan di Rasul, dia diomong mau ada dipanggil oleh Cornelius, ada makanan apa, dia ngomong najis. Akhirnya apa yang Tuhan katakan halal, jangan dianggap najis. Petrus bimbang, kenapa? Ada Cornelius ini orang Romawi, bukan orang Yahudi. Orang Yahudi nggak bergaul dengan orang non Yahudi, dianggap najis. Tidak mau datang ke rumahnya pun nggak mau. Maka akhirnya hatinya teguh oleh karena ada suara yang memerintahkan dia. Kedengaran pula kedua kalinya suara berkata padanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dia ingat, oh ternyata aku diizinkan, aku diutus. Akhirnya dia berangkat setelah imannya, hatinya teguh. Ada yang jemput ke Kaisaria, berangkatlah dia. Akhirnya apa? Kolose 1:23 katakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser oleh pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Katakan amin. Nah, akhirnya apa? Seisi rumah Cornelius handai tawarannya, karena Petrus datang, akhirnya diselamatkan. Katakan amin. Kalau dia bimbang, tidak pergi, satu keluarga, satu handai tawaran, tidak selamat. Makanya Rasul Paulus katakan ini, jangan bimbang. Yang kedua, hiduplah dalam kebenaran. Jadi multimedia perlu direstorasi dari pertama sampai sekarang. Mestinya itu kemarin itu diberesi. Ibadah jangan terganggu begini. Bukan saya rewel. Kalau tamu gimana? Nanti menilai gereja kita nggak beres. Kalau saya oke, saya bisa ngomong. Kalau tamu nggak ngomong, diempet. Gerejanya gak karu-karuan. Masa multimedia tak mati belum hilang lagi. Apa nggak ada mancep? Maaf, di mimbar ini saya katakan karena saya ada kepedulian. Saya punya tanggung jawab di gereja ini. Makanya saya tegur, tolong minggu depan Imlek jangan sampai kita senang-senang ada gangguan. Hidup dalam kebenaran. Yesaya 32 ayat 17-18 katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Katakan amin. Sekarang pertanyaannya, apakah Anda dan saya sudah hidup dalam kebenaran?
Ada dua kriteria hidup dalam kebenaran. Yang satu, bila mana saudara masih ngotot untuk menjalani hidup di bawah perjanjian lama hukum Taurat, artinya, ini buktinya, artinya Anda harus melakukan segenap perintah Tuhan dengan setia supaya dapat hidup dalam kebenarannya. Saudara harus tetap melakukan dengan segenap hati perintah Tuhan. Ulangan 6 ayat 25 katakan, dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita. Katakan amin. Ini, kalau saudara masih di perjanjian lama hukum Taurat, saudara harus dengan segenap hati melakukan perintah supaya apa? Jadi benar. Katakan amin. Nah, ini ulangan. Nah, Ayub katakan di Ayub 4 ayat 17. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seorang tahir di hadapan perencananya? Katakan amin. Sekarang kalau saudara bertanya, apakah, saya bertanya pada saudara, apakah Anda dapat dengan segenap hati perintah Tuhan itu melakukannya dengan setia? Coba katakan amin. Nggak mungkin. Jika jawabannya bisa, kalau saudara jawab bisa, Anda menjadi benar di hadapan Tuhan. Kalau bisa. Kalau saudara jawabannya tidak bisa, atau hari ini bisa, besok nggak bisa, besok lusa nggak bisa, besok lagi bisa, itu gagal total. Katakan amin. Mengerti katakan amin? Jadi kalau saudara bisa nggak bisa, bisa nggak bisa, gagal. Lihat, Yakobus 2 ayat 10 katakan, sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Katakan amin. Lihat, ada banyak perintah, hukum-hukum, salah satu saja ada 600 lebih, bisa 600-an, hanya 1-2 salah, itu gagal salah semua. Berat enggak? Katakan amin. Berat toh? Apakah saudara bisa? Jadi rasanya mustahil kita bisa memenuhi seluruh perintah hukum Taurat. Yang kedua sekarang, kabar baiknya, bila Anda menjalani hidup di bawah perjanjian baru anugerah Yesus, lihat perbedaannya. Ini perjanjian lama, saudara perjanjian baru. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, Allah telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Allah. Katakan amin. Lihat, kalau saudara karena Kristus Yesus tidak dibuat dosa, supaya tidak berdosa, dibuat dosa supaya saudara terhindar dari dosa. Lebih lagi Rasul Paulus menulis pada jemaat Galatia. Galatia 2 ayat 21 katakan, aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Setuju? Katakan amin. Lihat, kalau di hukum Taurat bisa menyelamatkan Anda berdosa saudara bisa lakukan untuk kebenaran, kita sia-sia kematian Kristus. Saya ada quote begini, katakan, orang benar akan hidup oleh iman, bukan oleh perbuatan. Dari iman kepada iman, bukan dari iman kepada perbuatan. Pusat Injil adalah keyakinan yang benar, bukan perbuatan yang benar. Kebenarannya adalah saat Anda percaya dengan benar, Anda akan hidup dengan benar pula. Keyakinan yang benar senantiasa menjadikan hidup yang benar. Mengerti? Katakan amin. Rasul Paulus menulis setelah kematiannya dan kebangkitan Yesus.
Efesus 2 ayat 15 katakan. Ini ayatnya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Katakan amin. Yang ketiga, hiduplah taat kepada Tuhan. Yeskiel 11 ayat 19-20 katakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam hati mereka, batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Katakan amin. Yesus menganugerahkan, Tuhan menganugerahkan itu hati yang taat, hati yang baru, hati yang lain. Kenapa? Yohanes 3 ayat 36 katakan, barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, yaitu Yesus, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Katakan amin. Ya. Kehendak Yesus adalah supaya dari semua orang yang diberikan pada Bapa kepadanya, jangan ada yang hilang. Supaya nggak ada yang hilang, yang percaya kepada anak. Alkitab mencatat tentang Yunus bin Amitai. Kitab Yunus 1 ayat 2 katakan, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya akan telah sampai kepadaku. Katakan amin. Ya. Yunus diperintahkan oleh Tuhan ke Niniwe, tapi dia tidak taat. Dia lari dari hadapan Tuhan dan mencari kapal untuk pergi menjauhi dari Tuhan. Niniwe itu besar kotanya, dia tidak taat akan perintah Tuhan. Lihat saja, tidak taat, akibatnya ada. Dia telah sampai ke Yafo, ada tiket beli, naik kapal, berangkat ke Tarsus. Apa yang terjadi? Setelah membayar, dia berangkat. Konsekuensinya, ini ada konsekuensi. Hukuman atas ketidaktaannya, Tuhan turunkan angin ribut badai sehingga kapalnya hampir karam. Ini konsekuensi di perjanjian lama ya, bukan perjanjian baru. Saudara enggak? Ini saya katakan ini tidak taat, ada konsekuensinya. Para awak kapal mulai mencurigai Yunus. Awak kapal membuang undi dan undinya kena Yunus. Menurut pengakuannya bahwa ia melarikan diri dari Tuhan, maka Yunus minta apa? Dicemburkan ke laut supaya apa? Gelombangnya tenang. Apa yang terjadi? Benar-benar tenang setelah Yunus dilempar ke laut. Maka atas perintah Tuhan, ini perintah Tuhan, datang seekor ikan besar dan menelan Yunus masuk ke perutnya. Ini konsekuensi di perjanjian lama. Setiap orang salah ada konsekuensinya. Karena apa? Tuhan katakan engkau melanggar perintah pasti dihukum. Itu perjanjian lama. Yunus masih menerima anugerah. Nah, dulu itu ada anugerah, tapi mereka tidak mau. Karena sombongnya, mereka katakan apa yang diperintahkan Tuhan, kami siap, nasih, kami siap untuk melakukannya. Sombong benar, ya itu dikasihlah hukum. Akhirnya mereka gagal, banyak yang mati. Setelah hukum diturunkan 3.000 orang mati. Lihat, konsekuensi. Yunus masih menerima anugerah karena sayangnya Tuhan. Lalu berfirman Tuhan kepada ikan. Ikan itu pun
memuntahkan Yunus keluar dari mulut ya. Dari mulut. Kenapa? Dia terima anugerah. Yaitu saya tadi katakan. Kalau kau berbuat baik, gini, ada pertolongan Tuhan. Yunus apa? Di ayat 1-9 katakan, mengakui salah dan bertobat. Dalam perunikan itu, salah dan tobat dia. Yunus menaikkan doa pada Tuhan dalam perunikan. Naikkan doa. Yunus mengucap syukur, mempersembahkan korban syukur pada Tuhan. Dan Tuhan melihat Yunus adalah utusan Tuhan. Maka Yunus menerima kemurahan anugerah Tuhan. Tuhan melihat dia sudah berubah. Seperti umat Israel. Kalau berdosa, bertobat, minta ampun, ditolong Tuhan. Enggak, diajar Tuhan. Dia bertobat, minta tolong. Akhirnya, oleh pengakuan Yunus bertobat, akhirnya Tuhan perintahkan ikannya memuntahkan Yunus keluar dari mulut. Kalau keluar dari belakang, apa jadinya? Katakan amin. Jadi kotoran, hancur. Ini masih utuh. Manusia, meskipun mungkin rusak, kulit-kulitnya rusak karena asam lambungnya ikan, tapi masih hidup. Akhirnya apa? Yunus ke Niniwe, balik, taat perintahnya. Lihat, 120.000 jiwa dimenangkan. Katakan amin. Ya, setelah dia ditolong, saya diampuni, tobat, balik Niniwe, 120.000 warga di sana diselamatkan. Sekarang ada lagi yang melanggar, yang menerima konsekuensi juga, yaitu apa? Raja Daud. Dia berzina dengan Batseba. Akhirnya sudah tahu hamil, suaminya dikorbankan di medan perang. Jahat nggak? Jahat sekali Daud itu. Sampai mati. Akhirnya Batseba diambil, melahirkan anak. Nabi Nathan penyelamat datang, menegurnya, memberi perumpamaan. Akhirnya dia sadar. Akhirnya apa? Daud bertobat. Itu pertobatan Daud. Makanya dia menulis kitab Mazmur begitu dahsyatnya. Itu karena akibat dia. Apakah Tuhan senang? Tuhan senang. Tapi masih ada di perjanjian lama yang Tuhan sudah ngomong, tidak mungkin ditarik kembali. Kecuali salib bisa membatalkan. Ingat saudara, oleh karena salib, perjanjian itu bisa dibatalkan. Katakan amin. Percaya, katakan amin. Saudara, dalam salib semua itu dibatalkan. Daud begitu bertobat, diterima pertobatannya sama Tuhan. Dia nulis Mazmur. Apa konsekuensinya? Anak haramnya ini pasti mati. Anak yang dikasihi dia, anak darah dagingnya dia, mati. Akhirnya anak haramnya itu mati. Nah, hukum perjanjian lama itu, siapapun yang bersalah harus terima hukuman. Yosua 24 ayat 19 katakan, Dialah Allah yang cemburu, Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Itu Yosua menulis itu. Tapi ada satu sisi, karena Daud orang yang dikenal, dia bertobat, dia melakukan pertobatan, dia merasa salah, dia mengakui kesalahannya, ditolong oleh Tuhan. Akhirnya dia selamat, tapi konsekuensinya anaknya mati. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita saat ini? Apa kita terima penghukuman penghakiman? Apa kita juga dapat terima kemurahan dengan Tuhan? Jawabannya, saat ini bila saudara yakin dan merasa hidup di bawah anugerah Yesus, saudara mutlak menerima anugerah pengampunan dosa.
Matius 26 ayat 28. Pengudusan segala dosa noda pencemaran sekarang dan sampai selama-lamanya. Ibrani 10:10. Terhindar dari segala penghukuman penghakiman. Roma 8 ayat 11. Satu katakan. Ada perjanjian ini. Saudara Pak, sudah salah. Saudara sudah percaya. Kalau saudara hidup di bawah anugerah Yesus. Pengampunan dosa ada. Dosa kecemaran dikuduskan selama-lamanya. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara itu kudus. Terhindar dari penghukuman penghakiman. Ya. Karena ada perjanjian yang baru. Oleh karena salib. Kalau bukan karena salib, tidak ada ini. Saudara tetap lakukan. Enggak kena. Hukuman tetap jalan. Untuk itulah Yesus datang bagi saudara dan saya. Bahkan dia rela mati tergantung kayu salib. Sehingga Yesus tidak saja menebus hidup dan dosa-dosa kita, dia juga memberikan identitas baru pada saudara dan saya sebagai anak-anak yang dikasihinya. Mengerti, katakan amin. Menjadi anak. Kita bukanlah hamba wajib melakukan perintah Tuhan. Yaitu apa? Perintah-perintah Tuhan. Enggak. Saudara adalah anak, bahkan saudara adalah duta Kristus. 2 Korintus katakan, dia lebih mau disalib mati, hari ketiga bangkit untuk kita, anak-anak yang dikasihi. Jadi saudara dan saya itu anak-anak yang dikasihi. Saudara sudah kudus. Saudara tidak perlu minta pengampunan dosa, karena saudara sudah diampuni dosanya. Oleh karena saudara sudah percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, terus kan bisa berdosa lagi? Ya enggak lah. Kalau gini sekarang, saudara punya utang banyak, saya pun punya banyak utang. Kalau utang saya dibayar oleh seseorang yang orang kaya, utang saya lunas. Sebelum ditolong oleh orang itu bayar utang-utang saya masih terus pikir kapan saya bisa melunasi utang saya. Kan gitu dong. Pikir terus. Ada yang bayarin, utangnya lunas. Apakah saya memikirkan utang lagi? Kan enggak dong. Logikanya loh, aku sudah enggak ada utang kok. Aku sudah lunas utang-utangku, sudah. Aku mikir ini. Gak mikir itu. Aku di sana itu masih utang, di sini aku nggak utang. Apakah dengan sudah nggak utang terus saya cari utangan lagi? Gitu? Wah, itu kebangetan, dong. Katakan amin. Kebangetan. Itu bukan manusia. Yesus telah disalib untuk menebus. Saudara sudah nggak utang. Penghakiman, penghukuman, hukum Taurat. Saudara sudah tidak berdosa, sudah kudus. Ibrani 10:10 katakan. Masa sudah kudus terus masuk lumpur lagi? Apakah menjadi babi? Babi sudah dibersihkan, disabuni, masuk lagi ke lumpur. Anugerah terbesar Yesus adalah yang sempurna di kayu salib. Saya ada quote begini. Hukum Taurat berkata, ketaatanmu adalah sumber dari seluruh berkat dari Tuhan. Anugerah perjanjian baru berkata, Tuhan memberkatimu lebih dahulu, kemudian ketaatan adalah buahnya. Semakin Anda percaya bahwa kebenaran Anda berasal dari ketaatan Yesus, bukan karena daya upaya Anda sendiri, maka Anda akan hidup dalam ketaatan tanpa Anda sadari. Katakan amin. Taat karena Yesus yang membuat saudara taat. Saudara akan taat sendiri tanpa saudara sadari. Seperti saya akan taat sendiri, otomatis, karena Yesus yang pertama taat berikan saya menjadi taat. Saya tidak mau berbuat dosa. Ya mungkin lah, kadang-kadang masih marah sama istri. Ya oleh kamu kan gak cinta ya, ya kan? Ya Pak Gembala, Mary pernah dimarahi? Sering. Baiknya harus bertobat ini. Gak boleh.
Ya boleh lah, marah sekali-sekali marah lah. Habis itu dicium. Dicium nggak? Enggak. Dipeluk nggak? Enggak. Ngaku. Kalau saya marah sama istri, ya kenapa enggak marah? Ya kadang-kadang ya marah. Ya kemarin ganti lampu. Enak-enak kerja gini, aku kan cari keringat supaya olahraga. Bikin furniture. Wah, lampunya mati. Ya wis, enak-enak kerja diganggu. Ya wis. Nah, saya kan ambil tangga. Ambil lampu tak kasih tahu, saya ambil tangga. Kan lampunya gini. Sudah mau naik tangga, saya ngomong, kamu itu kok gini sih? Opo? Masih opo? Gak ngerti kita petang. HP itu udah mana? Oh ya, lari ambil HP lagi. Ya tak tegur tuh. Yang mesti tahu tuh sana gelap. Ya mesti semasa saya bawa HP gini terus naik. Kan gak mungkin. Nah, itulah kedengaran dari riak kecil. Perlu ditegur juga. Gak apa-apa, asal jangan dikeplak. Mari dikeplak. Enggak loh. Siapa ini? David atau siapa yang gede badannya? Papamu ngeplak-ngeplak. Keplakan balik. Nah, ada marah yang marah, tapi ya sudah. Enggak teman marah dendam waduh sampai turun tangan. Nah, itu celaka. Ya kan? Ya bolehlah negor. Ya tapi harus jangan di depan orang banyak. Ya, seperti tadi saya ini negor multimedia kan demi membangun loh. Ya enggak? Yang orang Chinese ngomong cenglinya. Nanti kalau tamu lihat kok ini ya. Ngurusi sak menit kok plak. Dari tadi aku sampai enggak tahan. Ini ngeplak terus. Dopo. Kalau perlu ganti minta Pak Gembala, katakan amin. Ayo, multimedia. Ada apa-apa minta Pak Gembala ganti alatnya. Gitu. Nanti Pak Gembala ngomong sama saya. Podo. Saya masih ini loh. Sama itu nanti. Sasaran saya. Doa saja. Suatu hari itu jebol. Multimedia di sana. Saya janji. Nanti saya carikan siapa yang nanti sasaran saya. Pintu itu tak jebol, itu tak tembok. Wah, multimedia di sana nggak ganggu. Kursinya nggak bisa rata. Katakan amin. Kamar mandi perlu didandani. Nanti Imlek ada tradisi yang Alkitabiah atau enggak? Bicara tradisi. Karena Imlek nanti ya doakan ya. Pak Gembala sudah ngomong berat bagi saya sebetulnya dibebani. Sponsor, waduh ya. Kalau Natalan, wah sukacita sekali. Teman saya juga ngomong, wah seneng aku. Hadiahnya kok banyak. Nah, nanti Imlek doakan saja ya. Ada yang bermurah hati. Sekarang yang ayat terakhir. Kisah Rasul 5 ayat 29. Tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada pada manusia. Katakan amin. Oleh karena anugerah, perjanjian baru anugerah. Jadi, setelah penyalipan, naik ke surga, itu perjanjian baru anugerah berjalan. Mereka lihat, mereka bisa katakan, aku lebih taat pada Tuhan daripada pada manusia. Itulah hasil daripada tetaplah tenang dan jangan takut. Yesus katakan, mari kita berdoa. Haleluya. Ada tuntutan di dalam Kristus untuk kita peringati. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat firman-Mu pagi hari ini. Sempurnakan firman-Mu, teguhkan firman-Mu dengan tanda-tanda ajaib atas setiap jemaat-Mu yang mendengar, menerima firman-Mu ini, dan semuanya dalam kasih anugerah-Mu tetap tenang dan tidak takut lagi. Katakan